kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sampaikan salam dan sholawat untuk junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan bahagia dan selalu tersenyum meskipun sekarang ini kita semua masih dalam situasi pandemi COVID. Baiklah anak-anakku, bimbingan dan konseling klasikal kali ini materinya berjudul atau topik materi kali ini adalah perilaku asertif. Bunda mohon kalian semua menyimak dengan baik dan tetap fokus. Anak-anakku, sebelum mulai materi bimbingan dan konseling klasikal kali ini, marilah kita berdoa mohon kepada Allah kelancaran bimbingan dan konseling secara online ini. Berdoa, mulai. Adapun tujuan perilaku asertif adalah agar siswa mampu mengkomunikasikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain dalam suasana saling percaya untuk mencari solusi agar semua pihak saling menguntungkan. Anak-anakku, kita simak dulu yuk pengertian perilaku asertif. Menurut Corey, tahun 2007, perilaku asertif adalah ekspresi langsung, jujur, dan pada tempatnya dalam pikiran, perasaan, kebutuhan, atau hak-hak seseorang tanpa kecemasan yang beralasan. Langsung artinya pernyataan tersebut tanpa berbelit-belit. Jujur artinya pernyataan tersebut apa adanya. Sedangkan pada tempatnya adalah perilaku tersebut memperhatikan hak-hak orang lain dan perasaan orang lain. Adapun menurut Gunarso tahun 2000, perilaku asertif adalah perilaku antar perorangan atau interpersonal yang melibatkan aspek kejujuran dan keterbukaan, pikiran dan perasaan. Kesimpulannya adalah perilaku asertif adalah kemampuan untuk mengungkapkan perasaan positif maupun negatif, gagasan, keyakinan, serta kemampuan mengatakan tidak, mengungkapkan opini, perasaan mempertahankan haknya secara jujur, terbuka, dan tegas, baik secara verbal maupun nonverbal, dan tetap menghargai orang lain. Anak-anakku, yuk kita simak apa saja sih aspek-aspek asertivitas. 1. Mengungkapkan perasaan positif. 2. Afirmasi diri. 3. Mengungkapkan perasaan negatif. Mengungkapkan perasaan positif antara lain apabila kalian menerima atau memberi pujian kepada orang lain. Tentunya pujian itu sangat menyenangkan. Bunda pun kalau dipuji juga senang. Tentunya kalian juga demikian kan? Apabila ada teman kalian yang memuji kalian, halo, aduh hari ini kalian cantik sekali. Tentunya kalian merasa senang. Dan kalian akan berbalik, sama, kamu juga cantik hari ini. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian mengungkapkan perasaan positif, contohnya juga meminta bantuan dan pertolongan orang lain.
Termasuk di dalam meminta bantuan atau pertolongan adalah menanyakan atau meminta kebaikan hati dan meminta seseorang untuk mengubah perilakunya. Salah satunya kalian sekarang ini dalam pembelajaran daring atau online tentunya membutuhkan pertolongan kakak kalian, mungkin orang tua kalian. Nah, itu adalah satu bentuk aspek asertivitas dalam mengungkapkan perasaan positif. Kemudian, kalian juga mengungkapkan perasaan suka, sayang, dan cinta itu wujud dari perasaan positif juga. Mengungkapkan perasaan cinta, suka, dan sayang itu bukan hal yang baru lagi. Ya, itu merupakan kehidupan sehari-hari yang selalu ada. Sebagian besar orang mendengar atau mendapatkan ungkapan tulus merupakan hal yang menyenangkan dan hubungan yang penuh arti serta akan memperkuat dan memperdalam hubungan antara manusia. Yaitu tentu saja bagaimana mengungkapkan perasaan suka, cinta, dan sayang. Di antaranya mengungkapkan perasaan suka terhadap lawan jenis misalnya. Kemudian mengungkapkan rasa cinta kepada orang tua kalian. Ya, itu salah satu dari perasaan positif. Kemudian afirmasi diri atau pernyataan positif untuk diri sendiri. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kalian mempertahankan, menolak permintaan, dan mengungkapkan pendapat. Ketidakmampuan mengekspresikan perilaku ini dapat dilihat dari penolakan pada satu hak dan diri. Mengingat untuk dapat mengekspresikan perilaku ini harus menegaskan satu posisi, yaitu tetap mempunyai rasa hormat kepada orang lain. Apabila kalian diberi sesuatu yang mungkin tidak pas menurut kalian, kalian boleh mengungkapkannya dengan secara baik-baik. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan perasaan negatif. Mengungkapkan perasaan negatif ini tidak terlepas dari mengungkapkan kekecewaan atau mengekspresikan kemarahan. Ya, tentunya anak-anakku pernah melakukannya kan? Apabila kalian kecewa dengan teman kalian, maka kalian akan menyampaikan kekecewaan itu. Kemudian setelah itu akan mengekspresikan dengan kemarahan. Namun tidak boleh berlebihan. Itu adalah aspek-aspek asertivitas. Anak-anakku, kita menyimak apa sebenarnya manfaat asertivitas dalam kehidupan kita. Menurut Calon dan Akosela menjelaskan bahwa manfaat dari berperilaku asertif adalah 1. Individu dapat mempertahankan haknya tanpa menyakiti dan merugikan orang lain. 2. Individu dapat mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang melegakan hati semua orang. Sehingga dengan demikian, individu memperoleh kehormatan diri. Ketiga, dari sudut psikologi, humanistik, dan eksistensial, individu yang asertif akan mendapatkan keuntungan psikologis. Di antaranya, individu akan memiliki penyesuaian diri yang baik terhadap masalah. Karena dalam menyesuaikan diri, individu yang asertif akan memilih dan bertindak dengan tepat. Contoh, kegiatan sekarang ini. Kegiatan pembelajaran yang tadinya dengan tatap muka, sekarang beralih. Kenapa? Karena adanya COVID, maka yang tatap muka menjadi pembelajaran secara online.
Oleh karena itu, kondisi COVID, ya pandemi COVID sekarang ini mengkondisikan diri. Kita harus mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Itu salah satunya manfaat asertif dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada. Yang keempat, asertivitas dapat meningkatkan rasa percaya diri. Tentunya ini akan meningkatkan kehormatan diri juga. Seseorang yang tampil asertif akan lebih berinisiatif dalam arti perilakunya yang jujur, langsung, terus terang, dan mempertimbangkan perasaan dan hak-hak orang lain, memungkinkan seseorang mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak akan sibuk dengan pikiran bagaimana supaya tidak menyinggung orang lain, akan tetapi perilakunya sudah langsung secara jujur dan terus terang, dengan mempertimbangkan perasaan orang lain, maka individu tersebut bisa tampil secara asertif. Berdasarkan uraian tadi anak-anakku, dapat kita simpulkan bahwa manfaat asertivitas adalah individu dapat mempertahankan haknya tanpa menyakiti dan merugikan orang lain. Individu dapat mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang melegakan semua orang. Individu memiliki penyesuaian diri, baik terhadap masalah apa yang kita hadapi sekarang ini, juga individu mampu meningkatkan rasa percaya diri. Anak-anakku yang Bunda cintai, demikian tadi bimbingan dan konseling klasikal kali ini. Kita akan bertemu kembali bimbingan dan konseling klasikal yang lain. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan bahagia. Karena dengan rasa bahagia, imun kalian akan terjaga dengan baik. Salam sehat, salam bahagia, dan salam semangat, bimbingan dan konseling. Anak-anakku, Bunda ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.